Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dalam menjalankan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan tujuan anak-anak dapat tercapai. Amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah supaya dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Kisah Teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, anak-anak diharapkan mampu: 1. Menyebutkan sifat terpuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjelaskan kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Yang ketiga, menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir atau disebut dengan Khatamul Anbiya. Jadi Khatamul Anbiya artinya penutup para nabi. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu telah terjadi serangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Serangan tersebut gagal total karena Allah Subhanahu wa taala mengirim burung ababil untuk membinasakan tentara bergajah milik Raja Abraha. Jadi, pada saat Raja Abraha hendak menyerbu Ka'bah, Allah mengirimkan burung ababil dengan membawa kerikil dari neraka. Kerikil yang dibawa dari neraka, kemudian kerikil tersebut dijatuhkan di atas kepala bala atau bala tentaranya Raja Abraha yang menunggangi gajah. Nah, setelah dijatuhi batu yang panas dari neraka tersebut, maka wujud mereka itu seperti daun yang dimakan ulat. Jadi seluruh pasukan Abraha binasa sebelum berhasil menghancurkan Ka'bah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Ka'bah berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Jadi apabila orang kafir hendak menghancurkan Ka'bah, maka akan dihancurkan oleh Allah terlebih dahulu, sebagaimana Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah mengirim burung ababil membawa kerikil dari neraka, kemudian kerikil tersebut dijatuhkan di atas kepala pasukan Raja Abraha satu persatu. Jadi setiap orang dijatuhi satu kerikil, langsung kerikil tersebut menembus dari kepala sampai ke dubur. Jadi setelah dijatuhi kerikil dari neraka itu, wujud pasukan dari Raja Abraha itu sebagaimana daun yang dimakan ulat, keruak-keruak ya, berlubang-berlubang. Nah, Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan serangan pasukan dari Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun Gajah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Kenapa? Karena ayahnya yang bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya yang bernama siapa? Aminah. Jadi ibunya Nabi Muhammad bernama Aminah. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, sedangkan pamannya yang merawatnya hingga dewasa bernama Abu Thalib.
Jadi kalau kakeknya bernama Abdul Muthalib, Abdul ya, diingat-ingat. Kalau kakeknya bernama Abdul Muthalib, kalau pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu nama pamannya, paman Nabi Muhammad yang berjasa merawat Nabi Muhammad sampai dewasa. Kemudian kita akan membahas masa kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad lahir, ibunya yang bernama Aminah merawatnya dan menyusuinya selama 3 hari. Setelah merawat Nabi Muhammad selama 3 hari, kemudian Aminah menitipkan Nabi Muhammad kepada Halimatus Sa'diyah untuk dirawat dan dididik sampai usia 5 tahun. Setelah usia Nabi Muhammad sudah sampai 5 tahun, Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya yang bernama siapa tadi? Aminah. Setahun kemudian Nabi Muhammad diajak oleh ibunya beserta pembantunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang bernama Abdullah. Saat perjalanan pulang menuju Makkah, Aminah, ibu Nabi Muhammad sakit keras ketika berada di desa Abwa, kemudian meninggal dan dimakamkan di sana. Nah, setelah Aminah meninggal, oleh status Nabi Muhammad menjadi yatim piatu, tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Apabila otomatis Nabi Muhammad mengalami kesedihan yang luar biasa karena kehilangan ayah dan kehilangan ibu. Nah, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan pulang ke Mekah dengan pembantunya tadi. Semenjak saat itu Nabi Muhammad dalam keadaan yatim piatu karena telah kehilangan kedua orang tuanya. Sepeninggal ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, baru berlangsung 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad meninggal dunia. Sepeninggal kakeknya, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama siapa tadi? Abu Thalib hingga usia dewasa. Sehingga pamannya Abu Thalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad sebagaimana anak kandungnya sendiri. Selanjutnya, sifat terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil Nabi Muhammad terkenal dengan sikap jujur, giat bekerja, sabar, sopan, lemah lembut, dan penuh kesederhanaan. Karena sikapnya yang jujur, Nabi Muhammad digelari suku Quraisy dengan sebutan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Selain itu, Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, yaitu teladan yang terpuji bagi umatnya. Karena sifatnya yang jujur, Nabi Muhammad pernah dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Ketika remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang dengan menjual dagangan milik Khadijah. Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang jujur. Atas kejujurannya itu, dagangan Nabi Muhammad terjual habis karena banyak pembeli yang senang atas pelayanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi saat menginjak usia 40 tahun, ditandai dengan menerima wahyu pertama saat sedang menyendiri di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian selanjutnya kita akan membahas macam-macam mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Rasulullah pasti dianugerahi mukjizat sebagai bukti atas kerasulannya. Adapun mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini adalah bukti nyata dan yang paling jelas ada dan terlihat saat ini. Dan tidak satu orang pun yang bisa memalsukan kitab Al-Quran ini. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, letak kemukjizatannya Al-Quran itu apa? Letak kemukjizatannya Al-Quran itu adalah tidak bisa dipalsukan oleh manusia. Artinya ayat-ayatnya dijaga langsung oleh Allah. Manusia tidak bisa membuat kitab tandingan yang serupa dengan Al-Quran. Al-Quran itu memiliki keindahan bahasa yang luar biasa, sehingga atas keindahan bahasa tersebut Umar bin Khattab jatuh cinta dan akhirnya masuk Islam. Kemudian nomor 2 yaitu mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Jadi Nabi Muhammad dapat membelah bulan atas izin Allah dengan jari telunjuknya. Peristiwa ini terjadi
saat orang-orang kafir meminta Rasulullah untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan menjadi 2. Atas kehendak Allah, di saat Nabi Muhammad menunjuk ke arah bulan, maka terjadilah, yaitu bulan terbelah menjadi 2. Dan peristiwa itu nyata, bukan sihir. Karena apa? Pada saat bulan terbelah, seluruh dunia menyaksikan. Jadi bukan satu wilayah di Arab saja, melainkan seluruh dunia yang saat mengalami malam hari pasti menyaksikan bulan terbelah pada saat Nabi Muhammad membelah bulan. Bulan itu terbelah menjadi 2, terpisah. Dan saat ini masih ada sisa-sisa bukti bahwa bulan itu pernah terbelah. Ada bentuk retakan-retakan di tengah bulan yang diteliti oleh ahli-ahli astronomi. Jadi bulan itu pernah terbelah, dibelah oleh Nabi Muhammad, kemudian disatukan kembali. Yang ketiga, air memancar dari sela-sela jemari. Jadi Nabi Muhammad selain dapat membelah bulan juga dapat memancarkan air melalui sela-sela jari tangannya. Peristiwa ini terjadi saat perjanjian Hudaybiyah, di mana orang-orang atau pengikut Nabi tidak punya air untuk wudhu dan minum. Maka mereka semua langsung bergegas menuju Nabi Muhammad mengadukan kejadian ini. Lalu Nabi Muhammad meletakkan jari-jarinya atau tangannya, telapak tangannya ke dalam manci, dan saat itulah air mulai mengalir dari jari-jarinya Rasulullah seperti mata air. Jadi air-airnya memancar dari sela-sela jari Rasulullah. Yang keempat, air hujan. Jadi mukjizat yang keempat adalah Rasulullah dapat mendatangkan hujan atas izin Allah. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang berkhutbah di masjid. Saat itu Masjid Nabawi belum ada atapnya, masih berupa tembok saja, nggak pakai atap. Jadi tembok yang terbuat dari tanah liat, adapun alasnya adalah pasir halus yang disaring. Nah, pada saat itu ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah, doakanlah kepada Allah, mintakanlah hujan karena ternak kami mati kehausan. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah berdoa. Jadi Rasulullah berdoa memohon hujan, dan pada saat itu langsung Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad, maka turunlah hujan sampai baju Rasulullah yang saat itu berada di mimbar sedang berkhutbah basah kuyup karena kehujanan, dan hujan berlangsung selama seminggu berturut-turut. Nah, akhirnya tanaman menjadi subur dan ternak-ternak tidak mati kehausan. Peristiwa selanjutnya atau mukjizat selanjutnya adalah Isra Mi'raj. Ini adalah peristiwa dipanggilnya Nabi Muhammad untuk menghadap Allah dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu. Isra artinya perjalanan Nabi dengan menaiki buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Sehingga sampainya itu setelah menghadap Allah, maka Allah memerintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Awalnya sholat yang dibebankan 50 waktu, tapi karena atas saran Nabi Musa, kemudian Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah, sehingga umat Nabi Muhammad diberi keringanan dengan sholat 5 waktu. Kemudian yang keenam adalah susu yang mengenyangkan banyak orang. Ini merupakan mukjizat yang terjadi ketika Nabi Muhammad melihat sahabatnya Abu Hurairah kelaparan. Abu Hurairah merupakan sahabat Rasulullah yang miskin, yang tidak punya rumah. Dia itu tinggal di serambi masjid. Jadi serambi masjid diberi atap untuk tempat tinggal sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Nah, Abu Hurairah yang miskin dan kelaparan duduk di tepi jalan. Nabi pun tersenyum kepada Abu Hurairah dan meminta untuk mengikutinya sampai ke rumah. Ia memberikan segelas susu kepada Abu Hurairah dan sahabat lainnya yang tinggal di masjid sehingga semuanya merasa puas. Jadi dengan segelas susu dapat mengenyangkan lebih dari satu orang. Jadi itulah letak kemukjizatan Nabi Muhammad. Kemudian menyembuhkan sakit mata. Nah, keajaiban ini berlangsung ketika Ali bin Abi Thalib selaku pemegang bendera pulang dari peperangan. Matanya Ali bin Abi Thalib tertusuk oleh
senjata musuh sehingga hendak keluar. Jadi matanya buta sebelah, matanya Ali bin Abi Thalib itu sampai-sampai keluar dari kelopaknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengadu kepada Rasulullah dan Rasulullah memberi pilihan, "Wahai Ali, apakah kamu ingin dijamin masuk surga dengan keadaan mata seperti itu, sehingga mata itu nanti akan menjadi saksi bahwa engkau ikut berperang dalam menegakkan Islam, atau aku sembuhkan matamu tapi jaminan surgamu hilang?" Kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ingin mataku sembuh sekaligus masih dijamin masuk surga." Kemudian Rasulullah menyembuhkan mata Ali bin Abi Thalib dengan telapak tangannya. Kemudian mata Ali bin Abi Thalib menjadi sembuh sebagaimana tidak terjadi penyakit apapun, sembuh seperti semula. Jadi mata Ali bin Abi Thalib bisa kembali normal. Nah, selanjutnya adalah kisah Nabi Muhammad dalam menerima wahyu. Sejak kecil Nabi Muhammad memiliki kebiasaan berkholwat atau menyendiri di Gua Hira. Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatanginya seraya memeluknya dengan erat sampai-sampai Nabi Muhammad kesulitan bernafas. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Bacalah." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian melepaskan pelukannya dan mengulangi perkataannya kepada Nabi Muhammad, "Bacalah." Kemudian Malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad untuk menirukan apa yang diucapkan oleh Malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad menirukannya seolah-olah kalimat tersebut telah tertulis dalam hatinya, sehingga beliau bisa menghafalnya. Itulah kisah tentang turunnya wahyu pertama yang dialami Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi Muhammad menghadapi rintangan dalam berdakwah. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad kerap kali menerima berbagai ancaman dari kaum kafir Quraisy, terutama Abu Jahal. Abu Jahal merupakan sosok yang terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak mau mengakui kebenaran agama yang disiarkan Nabi Muhammad karena masalah sepele, yaitu karena Nabi Muhammad merupakan nabi yang berasal dari kabilah yang menjadi saingan dari kabilah Abu Jahal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menggelari orang yang bernama asli Amr bin Hisham itu dengan sebutan Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Adapun orang-orang yang mengikuti Abu Jahal menyebutnya sebagai Abul Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan. Ancaman-ancaman yang dihadapi Nabi Muhammad dalam berdakwah ada bermacam-macam. Ancaman tersebut meliputi kata-kata, teror, sampai serangan fisik seperti penganiayaan yang dialami Nabi Muhammad saat sedang sholat di depan Ka'bah. Walaupun menghadapi berbagai macam ancaman yang datang dari penduduk Mekah, Nabi Muhammad tetap tabah dan pantang menyerah serta tetap melanjutkan dakwahnya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. Setelah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad, maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah 1. Nabi Muhammad merupakan sosok yang jujur. Kejujuran Nabi Muhammad meliputi segala hal, terutama dalam berdagang. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah, yang artinya teladan yang baik. Yang keempat, Nabi Muhammad merupakan khatamul anbiya, yang artinya penutup para nabi. Oleh karena itu, tidak ada nabi lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Baiklah anak-anak, itulah kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa dinilai atau dilihat oleh Allah berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Amin. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penjelasan. Itu adalah semata-mata kesalahan Pak Fajrin Maulana. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.